Shalom. Ya, saya mengucap syukur. Ini pertama kali. Tapi saya sering di sini rapat NGD ya. Ya, nama saya Pendeta Udianto. Kalau Pak Agus, mereka sudah kenal lama. Saya pelayanan di Gereja Kemah Injil Indonesia, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Timur di Berkoh. Bersama istri melayani hampir 20 tahun di situ sudah. Jadi puji Tuhan. Ya, ini kesempatan kemarin beberapa waktu lalu Bu Nari, Pak Udia minta tolong. Kenapa Bu? Pelayanan di tempat kami. Ya, rupanya beliau ada acara bersama keluarga di Surabaya ya. Ya. Ya Bu, tapi saya bisanya sampai jam 8. Jadi saya selesai membawa firman saya langsung kabur. Karena apa? Karena ini minggu pertama. Jadi minggu pertama itu jatah saya untuk perjamuan kudus di gereja kami. Ya, karena kami hanya 4 orang. Jadi sudah, saya biasanya dapat jatah minggu pertama, minggu kedua istri, minggu ketiga Pak Kaven, minggu keempat kadang istrinya Pak Kaven gitu. Jadi saya jatahnya itu minggu pertama pimpin perjamuan kudus gitu. Itu sebabnya saya sampaikan kepada Bu Nari, nanti kalau saya buru-buru minta maaf. Ya, itu saja perkenalan kami. Ya, mari kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dibaca secara bergantian saja. Kaum wanita membaca ayat yang pertama dan kaum pria akan membaca ayat yang kedua dan seterusnya sampai ayat yang ke-9. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Jika sudah menemukannya, demikian firman Tuhan. Kaum perempuan dulu. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia mereka akan membual dan mengumpulkan diri. Mereka akan menjadi pemimpinan. Mereka akan berkata terhadap sesuatu dan tidak mau bersama-sama, tidak mempercayai agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjeraikan orang, tidak dapat mengenal diri, garam, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir benar, mereka tahu lebih tidak masuk daripada Allah. Secara dia memang menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang walaupun selalu ini diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti yang sebenarnya menelan Musa, ini mereka menemukan kebenaran. Kalau mereka bodoh, mereka tidak akan mengerti. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam permainan yang beres, mereka pun akan datang bagi semua orang. Ya. Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius, Markus, Lukas tentang akhir zaman dengan sebuah perumpamaan tentang pohon ara
dikatakan di dalam ketiga Injil itu bahwa tariklah pelajaran dari pohon ara, apabila rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Ya, memang kita tidak tahu bahwa hari dan tahun, apalagi tanggal. Tetapi walaupun ada banyak sekali orang menafsirkan tahun sekian akan Tuhan Yesus akan datang, ya, bulan sekian, bahkan menentukan tanggal dan sebagainya, tetapi jelas Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi Tuhan memberikan tanda-tanda, ya, tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Salah satunya adalah keadaan orang-orang percaya sendiri di akhir zaman, seperti yang kita sudah baca tadi di dalam 2 Timotius pasal 3. Dan saya pernah membaca satu buku, Namco, Surga Itu Nyata judulnya, ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sudah, ya. Itu dia bersaksi, dia mendapat penglihatan, dia mendapat mimpi, pernah dibawa ke surga dan pernah dibawa ke neraka, ya. Ini seperti itu. Dan apa yang terjadi bahwa iblis itu di akhir-akhir zaman ini, menjelang akhir zaman ini, bekerja keras menguasai ekonomi. Jadi ekonomi dikendalikan, dikuasai oleh iblis supaya apa? Yaitu tadi, semua keadaan menjadi susah, menjadi sukar, menjadi sulit, yang akhirnya nanti menjauhkan orang-orang percaya itu dari Tuhan, supaya mereka mudah dijatuhkan, ya, mudah diperdaya. Intinya seperti itu. Nah, kalau kita melihat tadi dikatakan dalam ayat 1 bahwa pada hari-hari akhir menjelang akhir zaman akan datang masa yang sukar. Itu bukan Tuhan yang membuat segala sesuatunya sukar, sulit, tapi di balik semuanya itu ada kuasa iblis yang mengerjakan dan bekerja keras. Supaya apa tadi? Semua dibuat lebih sulit. Pernah dulu ya, tahun 98 ya, krisis terjadi, dan kemarin juga COVID, ya, membuat sulit, segala sesuatunya sulit, susah gitu ya. Bukan Tuhan yang membuat semua sulit, susah, sukar dan sebagainya. Dan hari-hari ini juga kalau kita memperhatikan, saya sering kalau ke pasar ngobrol gitu ya dengan pedagang, dengan, wah Pak susah, sulit, sekarang ini susah, ya, jam 9 aja pasar lagi sudah sepi. Kalau dulu sampai siang ramai gitu ya. Nah, itulah keadaan yang ada hari-hari ini. Ya, ada banyak orang yang mengeluh usahanya susah, usahanya sulit dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan kalau kita melihat faktanya juga banyak perusahaan-perusahaan besar yang bermasalah, ya, sehingga mengurangi karyawan, ya. Di jemaat kami juga ada yang terdampak, ya, harus dikurangi dan sekarang menganggur. Nah, itulah yang terjadi. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Salah satunya adalah dari segi ekonomi, ya. Dengan demikian orang akan berjuang, bekerja keras, dan intinya membawa kita orang-orang percaya ini sibuk, sehingga nanti lupa tentang apa yang dikatakan di sini, tentang agama, tentang Tuhan, tentang ini gitu ya. Tetapi bagi kita adalah penting memahami hal ini. Jadi memang akan terjadi sesuatu yang sulit, yang tidak mudah, tetapi dan nanti membuat orang itu jauh dari Tuhan. Dan di situ nanti akan timbul bagaimana orang itu mencintai diri sendiri, egois, dan menjadi hamba uang, sehingga
sedikit-sedikit diukurnya dengan uang. Aku dapat apa? Ya, termasuk di dalam ibadah. Aku ibadah bukannya dapat sesuatu gitu ya. Aku malah mengeluarkan uang, mengeluarkan bensin, ada persembahan, ada segala macam. Dan itu karena kami ngalami Bapak Ibu. Jadi kami itu di gereja sejak COVID tidak mengedarkan kantong persembahan. Ya, jadi kami mengajar jemaat untuk dewasa mengerti tanggung jawabnya. Jadi kami hanya siapkan kotak aja di depan. Jadi nanti setiap jemaat datang ke gereja, dia akan kasih di situ. Jadi kotak itu ada persembahan, ada perpuluhan, ada apapun itu masukkan aja di situ gitu ya. Nanti bendara yang akan mengelola. Jadi kalau dulu kami pakai kantong itu keliling. Nah, kami pernah nanya ke jemaat, pas enggak punya uang, begitu kantong dikasihkan, malu dia. Nah, dari situ kami bersama BPC mengambil keputusan enggak usah, karena tidak semua jemaat itu punya uang. Ada kalanya enggak punya uang juga, tapi pengen ibadah gitu ya. Nah, makanya di depan kami siapkan kotak. Sudah datang ibadah situ, enggak punya uang, yang penting ibadah. Itu nomor satu yang kami tekankan di gereja. Karena bukan persembahannya itu, tapi orangnya mencari Tuhan itu jangan sampai malu terhalang karena persembahan. Ya. Jadi intinya bahwa akan terjadi masa-masa yang sulit, sukar, yang semua itu berasal bukan dari Tuhan, tapi dari kuasa kegelapan yang sengaja membuat sukar supaya menjauhkan diri orang-orang percaya dari Tuhan, sehingga mereka akan sibuk dan lupa akan Tuhan. Ya, karena ada banyak kan. Saya pernah, aku jadi orang Kristen bukannya tambah enak, malah ya ini kami itu ada orang baru dari Buddha, dia bertobat. Nah, baru 3 bulan jadi orang Kristen, rumahnya dirampok. Dan peristiwa itu membuat dia lemah. Jadi orang Kristen bukannya enak, malah seperti ini gitu ya. Artinya dia mengeluh. Padahal bukan karena Kristennya tentunya ya, bukan karena dia ada di dalam Tuhan lalu mengalami seperti itu gitu. Tetapi itu juga yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga itu semua adalah ada kuasa-kuasa gelap yang memang tidak suka gitu ya. Memang pada intinya musuh kita itu ingin menjauhkan kita dari kasih karunia itu, dari Tuhan itu, dengan berbagai cara. Ya, caranya seperti itu tadi, dengan ada dirampok lah, diambil barangnya lah gitu ya, mengalami bangkrut lah, krisis lah, mengalami kesulitan lah, itu salah satunya ya. Dan di situ dikatakan tadi, manusia akan menjadi egois dan menjadi hamba uang. Dan sifat yang menonjol yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu adalah sombong. Ya, orang itu akan sombong, menonjolkan keakuannya. Dia pemfitnah. Ya, dia juga memberontak, tidak menghormati orang tua, tidak punya kasih, tidak mau mengampuni. Ya, menuruti hawa nafsu, ya, keinginan duniawi. Itu yang terjadi ketika seseorang berhasil dijauhkan dari Tuhan oleh iblis. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya, dikatakan di dalam ayatnya, jangan sampai secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka menyangkalinya. Jadi itu keadaan manusia akhir zaman.
rajin ibadah, pada waktunya ibadah, pada waktunya dia harus memberikan persembahan, dia memberikan pepeluang, dia rajin melayani ini itu dan sebagainya, terlibat dalam pelayanan di gereja, di organisasi, di lembaga. Tetapi itu hanya secara lahiriah. Secara rohani mengingkari katanya. Nah, itu jangan sampai terjadi hal yang seperti itu ya. Jadi puji Tuhan di sini rajin luar biasa. Kami pernah mencoba Bapak Ibu ibadah pagi, yang datang 50%. Akhirnya kami berembuk kembali dengan majelis, kembali jam 8. Jam 8 pun kadang masih ada yang telat gitu ya. Jadi kalau jam 6 jadi enak banget. Pagi-pagi kan bangun ya. Kalau saya biasa bangun pagi jam 4 sudah bangun gitu ya, berdoa, mandi, enak kan terus ibadah seperti ini. Nanti bisa beraktivitas dulu. Tapi kalau di tempat kami sana enggak tahu, orang mungkin enggak terbiasa, terutama anak-anak muda. Itu bangunnya siang. Jadi jam 8 aja kadang masih ada yang terlambat. Jadi sebenarnya enak pagi seperti ini, luar biasa ya. Jadi Tuhan mengingini, menghendaki kita harus tidak seperti orang yang munafik seperti itu ya. Jangan sampai lahiriahnya bagus tapi secara rohani sebenarnya tidak, karena salah ya. Menjadi orang percaya ingin selalu diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran, tidak akan maju-maju orang seperti ini. Jadi kita harus bertumbuh di dalam iman. Pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting. Sebabnya tidak seperti yang terjadi yang kita baca di Alkitab ini tadi ya. Dari luar dalamnya itu harus sama. Jangan sampai lahiriahnya bagus tetapi secara iman mengingkari ya. Tidak seperti itu tentunya ya. Akibat mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, maka kalau kita teruskan lagi dibaca di dalam ayat-ayat berikutnya, orang itu tidak tahan uji ya. Orang yang mencintai diri sendiri akan fokus pada diri sendiri dan tidak peduli akan orang lain, tidak peduli akan kesusahan orang lain, tidak peduli akan kebutuhan orang lain ya. Dan itu nanti secara rohani tentu yaitu tadi mengingkari. Memang dia rajin tetapi sebenarnya mengingkari keimannya sendiri. Rohaninya tidak lebih maju, tidak bertumbuh. Jadi orang Kristen 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun tetap aja seperti itu, tidak ada perubahan ya. Karena apa? Mereka ingin diajar tetapi tidak paham-paham, tidak ngerti-ngerti, sehingga tidak dewasa secara rohani. Ada sekali Bapak Ibu. Kami juga beberapa waktu lalu ada teman kami dari Bandung, Pak ini ada jemaat dari sini pindah ke Purwokerto, tolong dikunjungi. Ikutlah bersama kami itu hampir 2 tahun. Dan itu juga masih punya sifat yang ya seperti anak-anak itu. Kami harus membimbingnya seperti anak-anak padahal sudah usia harusnya menjadi dewasa gitu ya. Ikut Tuhan sudah lama tetapi masih seperti anak-anak. Nah, rohaninya tidak maju ya. Tidak bertumbuh secara imannya ya, tetap sama. Nah, itu tidak boleh terjadi. Ia akan bertambah menjadi jahat ya, menuruti hawa nafsunya ya, itu ya. Jadi hal-hal ini tidak boleh terjadi. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi tantangan itu tadi di sekitar kita menjelang akhir zaman? Yang penting buat kita adalah berpegang pada kebenaran kitab Alkitab atau kitab suci dan mengikuti teladan para
nabi. Kenapa harus berpegang pada kebenaran? Karena firman Tuhan akan mengajarkan kita menjadi manusia yang mencintai sesama dan mencintai Tuhan, tidak menjadi manusia yang egois, mementingkan diri sendiri dan hamba uang. Yang kedua, firman Tuhan akan menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan kita, ya, seperti yang dikatakan bahwa firman Tuhan baik untuk menegur, untuk mengajar, memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan juga akan memperbaiki kelakuannya, ya, itu Timotius dinasihatkan oleh Rasul Paulus demikian. Dan firman Tuhan juga akan menuntun kita ke jalan yang benar. Itu sebabnya apapun yang terjadi, sesulit apapun, sesukar apapun situasi kondisi kita sekarang ini, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, ya, pegang janji Tuhan. Bapak Ibu, kami sekeluarga mengalami banyak mujizat Tuhan, ya, mengalami banyak pertolongan Tuhan secara luar biasa. Karena ya kita hanya beriman saja gitu ya. Dan puji Tuhan, kami bersaksi sedikit, ya, bahwa kami tidak pernah menyangka anak kami minta dulu kuliah menjadi desainer gitu ya. Karena saya sudah bayangkan, kami sudah tanya-tanya, itu mahal banget gitu ya. Mahal banget gitu ya, biayanya. Apalagi kalau di swasta gitu kan. Kami sudah tanya di Jakarta, di Bandung, di mana. Dan puji Tuhan diterima. Tetapi kami hanya setiap kali anak kami butuh, setiap kali anak kami memerlukan dana atau sesuatu, saya hanya katakan berdoa. Berdoa, dan mujizat Tuhan selalu terjadi. Ya, mujizat Tuhan terjadi sampai akhirnya tanggal 26 Agustus kemarin selesai dan diwisuda. Ya, mujizat demi mujizat itu terjadi. Ya, karena kami ya enggak mampu, enggak bisa secara manusia. Gaji saya berapa gitu kan. Tapi itu terjadi Bapak Ibu. Setiap kali anak kami membutuhkan dana biaya, ya, bahkan sangat besar buat kami. Pernah satu mata kuliah itu 128 juta. Satu mata kuliah, yaitu mata kuliah modeling. Dia harus mengadakan fashion show, bayar model, bayar sewa tempat, properti segala macamnya, itu 128 juta, itu satu mata kuliah. Dan kami hanya berdoa saja, dan Tuhan membuat mujizat-mujizat, ya. Ya, termasuk kemarin, ya, baru minggu lalu ketika anak kami sudah, karena sudah habis-habisan gitu. Kami berdua sama ibu naik motor aja ke Jogja gitu kan. Kalau enggak naik kereta gitu. Tapi mujizat Tuhan juga terjadi. Ketika kami mau berangkat itu paginya, besoknya, sebelum satu hari sebelumnya, ternyata jemaat sudah siapkan. Jadi untuk kami menginap sudah disiapkan. Pak, enggak boleh, Bapak nanti capek, enggak boleh pakai motor. Mobil sudah disiapkan, bensin sudah dikasih, ini untuk bensin, ini untuk nginap di hotel, ini untuk makan, semua ternyata sudah disiapkan. Bahkan orang di luar kota yang tidak pernah kami bayangkan, ada satu dokter di Semarang, jemaat Kemi Anjil di sana, tiba-tiba menghubungi teman kami di Gombong. Pak, tadi dokter Ping WA saya minta nomor rekening. Semua diatur oleh Tuhan. Ya, kami tidak pernah berseru kepada manusia, kami tidak pernah minta-minta sama manusia. Ya, tetapi semua sudah diatur oleh Tuhan. Itu kesaksian yang kami alami, bagaimana Tuhan menyertai kita di masa sulit, di masa sukar. Pegang janji Tuhan, ya, karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin.
Ya, firman Tuhan itu iya dan amin. Tetapi syaratnya adalah ini tadi, ya, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, berdoa. Ya, saya kalau kepada anak-anak muda itu dari dulu saya pengen anak-anak muda itu jadi pengusaha gitu. Makanya kalau kerja, okelah kerja berapa tahun kumpul modal, kamu harus jadi pengusaha, jadi berusaha, merintis suatu usaha. Nah, setelah hari-hari ini banyak yang di PHK, ya, itu mereka baru merasa, oh iya ya, sekian 11-an tahun kami kerja sama orang, saya gede ke perusahaannya orang, bikin kayak orang, tapi akhirnya saya di PHK juga gitu ya. Tapi kalau saya coba, kalau dulu saya merintis usaha sendiri, gede ke usaha sendiri, saya juga yang akan menikmati. Ya, itu sebabnya saya selalu mendorong kepada anak-anak muda itu untuk ayo merintis, ya, merintis usaha, ya, dan berdoalah supaya Tuhan menunjukkan itu. Dan saya melihat beberapa jemaat yang dulu mereka doanya sederhana begini, Tuhan berilah aku pekerjaan yang tidak mengganggu pelayanan, terutama ibadah-ibadah, supaya saya bisa. Dan dari kesaksian beberapa jemaat itu Tuhan kasih beneran dan bisa mensupport pekerjaan Tuhan, ya, karena dia punya usaha sendiri, dia bisa libur kapanpun, dia ikut pelayanan, ya. Kami kadang pergi ke desa-desa sana, ya, bawa sedikit berkat, kunjungan gitu ya. Karena itu saya senang kalau pergi ke desa-desa, ya, mengunjungi jemaat-jemaat yang kecil-kecil gitu ya. Dan itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, mari, memang keadaan susah, keadaan sulit, tetapi kita yang punya pengharapan kepada Tuhan ini pasti akan ditolong oleh Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu kan ada ayatnya, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Cari dulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, ini tidak bisa dipisahkan, ya. Kita harus benar juga di hadapan Tuhan, ya, supaya apa? Setiap janji Tuhan itu bersyarat. Jadi jangan kita hanya mengklaim janji Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan kebenarannya. Jadi itu satu paket. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bonus, ya, bonus. Ya. Kami punya jemaat itu dulu makan aja susah, Bapak Ibu, susah. Anak-anaknya itu dulu kalau dikasih makan itu dengan Royco itu aja kuahnya, ya. Tapi puji Tuhan, dari yang susah itu setia, luar biasa setia. Bahkan dia bilang apa? Kalau saya makan daging, gembala saya harus makan daging. Dia setia juga dengan perpuluhan, mensupport itu. Sampai suatu ketika, Pak, sebenarnya saya tidak butuh mobil, karena kalau saya punya mobil pasti nanti disuruh-suruh istri saya kulaan gitu. Tetapi karena Bapak jadi ketua daerah, harus ke sana sini, saya harus beli mobil, direwangi kredit 3 tahun supaya saya, karena dia marah, Bapak tidak boleh naik motor keluar kota, nanti ada apa-apa malu saya sebagai jemaat, katanya. Akhirnya kredit, ya. Dan itu yang kami pakai. Jadi ada 2 mobil jemaat yang mereka suruh untuk kami pakai pelayanan. Dan mereka dari yang nol tadi, yang susah itu tadi, diberkati Tuhan luar biasa. Bisa membelikan rumah anak-anaknya, ya. Anaknya ada 3, dibelikan rumah semuanya, ya. Dan semuanya jadi, Bapak Ibu. Ada yang jadi hakim, ada yang jadi PNS, ada yang punya usaha sendiri. Itu karena apa? Karena orang tuanya setia. Ini menjadi apa, ya,
pelajaran buat saya juga, buat kita semuanya Bapak Ibu. Karena apa? Saya suka dengan Daud. Daud ya. Anak-anaknya diberkati karena apa? Apa karena contohnya Salomo? Apakah karena Salomo baik sehingga dia diberkati Tuhan luar biasa? Tidak. Tuhan berkata karena hambaku Daud, anak cucunya diberkati. Jadi itu menjadi beban berat sebenarnya buat kita orang tua. Kalau pengen anak cucu kita diberkati, maka kita harus berjuang hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga ketika sekalipun kita sudah tidak ada, nanti Tuhan ingat kita dan memberkati anak cucu kita. Itu yang terjadi ya. Dari kesaksian di mana kami melayani, ada banyak kesaksian di mana ketika orang tua mereka sudah tidak ada, tetap diberkati oleh Tuhan, mengingat kesetiaan orang tuanya, mengingat kasihnya yang luar biasa kepada Tuhan. Jadi yang sudah menjadi kakek, menjadi bapak, menjadi ibu, ingatlah bahwa tidak ada yang pernah sia-sia yang kita lakukan untuk Tuhan. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan anak cucu kita juga akan menerima itu. Jadi ketika saya melihat kehidupan Daud ini dari membaca firman Tuhan itu, oh iya ya. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu itu berat. Karena apa? Kita akan mewariskan kepada generasi berikutnya, ya anak cucu kita. Ya. Dan jangan sampai ibu saja ya yang berjuang. Saya tidak tahu ketika istri saya ikut ke sini rapat, istri saya begitu masuk ruangan ini dibilang, kok ruangan ini feminim ya? Saya tidak peka, Bapak. Saya ada setan, ada apa, saya itu tidak peka. Ya, atau situasi itu saya tidak peka ya. Saya melihat ya biasa-biasa aja. Tapi istri saya dimanapun dia berada, wah ini tempat ini tidak beres nih. Dia ngerasa gitu ya, dia tahu. Bahkan kayak gini aja dibilang ruangan ini feminim katanya. Jadi auranya itu aura feminim. Saya juga tidak tahu. kata Bu Nari, banyak perempuan di sini Bu. Oh iya banyak kan. Tapi itulah yang terjadi. Jangan sampai ya Bapak Ibu, hanya di tempat kami itu laki-lakinya juga susah kalau dia ada kegiatan. Yang jalan itu perempuan. Jadi kegiatan hari Kamis itu ada persekutuan kaum wanita, perkawan namanya. Itu bagus, dananya lumayan. Tetapi kalau bapak-bapaknya susah setengah mati. Jadi yang datang hanya beberapa orang kalau persekutuan kaum pria, kaum ya berkarya kami sebutnya. Jadi jangan sampai nanti di surga banyakkan orang perempuan. Dan itu menjadi masalah buat saya. Kenapa? Saya itu ketua Biro Perkarya Kemah Injil wilayah Jawa ini. Tetapi di gerejanya tidak berhasil. Itu sebabnya saya bilang kepada ketua wilayah kami, Pak Naftali di Jogja, Pak, kenapa saya ditunjuk jadi ketua Biro Perkarya, Pak? Kan pelayanan saya itu tidak berhasil hitungannya. Karena perkarya di tempat kami itu susah, Pak. Beda dengan pemuda, beda dengan sekolah minggu, beda dengan kaum wanita, Pak. Saya bilang, justru itulah Pak, saya biar tahu nanti masalahnya katanya. Dan itu di setiap daerah kami di Jawa ini dibagi 5 daerah, dan saya membawai komisi-komisi perkarya itu. Saya mengadakan survei Bapak Ibu di wilayah Jawa, khususnya di kalangan gereja Kemah Injil itu. Dan setelah saya minta ketua-ketua komisi mensurvei setiap gereja-gereja lokal yang ada di wilayah Jawa ini, itu ternyata tidak sampai 50% kaum prianya itu aktif di gereja-gereja lokal. Berarti gagal saya. Dan setelah saya
ada pertemuan secara nasional, berkarya secara nasional, data yang ada ternyata sama, kecuali di Kalimantan dan juga di daerah Papua dan daerah NTT itu 80%. Tapi di wilayah Jawa, Sumatera dan Bali dan sekitarnya itu sedikit sekali. Ya, jadi ini tidak baik. Kenapa? Bapak-bapak adalah imam. Bapak-bapak adalah pemimpin. Ya, pemimpin yang harus memimpin di dalam keluarganya secara rohani. Kenapa? Ya itu tadi, diwariskan. Ya, kalau kita setia, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, itu anak cucu kita yang akan menerimanya. Ya, jadi karena itu diwariskan, maka penting buat kita, mari kita memikirkan yang terbaik. Karena bukan hanya harta yang akan kita wariskan atau sesuatu yang lain kita wariskan, tetapi iman teladan itu yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Mereka akan melihat opah, omah, kakek, nenek setia. Dan saya juga dulu terinspirasi dari kakek saya, Bapak Ibu. Kakek saya meninggal 105, dan di usia 90-an itu saya SMP, SMA itu saya melihat kakek saya itu luar biasa. Ibadah jam 8, jam 7 dia sudah ada di gereja, dan setiap minggu itu dia pakai jas hitam, pakai ikat di kepala hitam, dia pakai tongkat. Jadi luar biasa. Sampai mau meninggal saya SMP itu, dia kumpulkan anak-anaknya, dia kumpulkan saudara-saudaranya, ada bude saya, bule-bule saya. Dia satu pesan, jangan tinggalkan Yesus. Setelah itu makan bersama, tidur, sudah tidak ada. Jadi itu kakek saya, dan rupanya itu nurun ke bapak saya. Bapak saya juga sama. Saya dulu pelayanan satu gereja, saya yang melayani, masih di rumah, bapak saya sudah duduk di gereja berdoa. Jadi 1 jam sebelum ibadah, bapak saya sudah di gereja, dia duduk di kursi, dia berdoa. Rupanya niru bapaknya, kakek saya. Nah, itu warisan yang terbesar, yang terbaik lah. Itu sebabnya bapak-bapak ingat, pemimpin imam di rumah, wariskan, beri teladan, contoh itu yang terbaik, supaya nanti anaknya nurun, cucunya juga sama. Ya, saya melihat seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kakeknya dulu setia, cucunya juga wah luar biasa gitu ya. Dan saya juga pengen juga mewariskan seperti itu ya kepada anak-anak kami, walaupun tidak. Ya mungkin karena saya juga enggak kayak bapak ya. Kalau bapak 1 jam, ini saya kadang 15 menit, 20 menit baru ada di gereja. Nah itu tidak kalah saya dengan kakek saya, dengan bapak saya. Jadi itu diwariskan. Tetapi saya terus mendorong anak-anak saya melayani Tuhan, walaupun tidak ada yang kuliah di STT. Tidak ada yang mau. Saya dulu berharap anak saya yang laki suka musik, dia mau di teologi aja lah. Enggak, aku mau di komputer. Ya jadi enggak ada yang ya, nanti kalau papa pensiun biar ada yang nerus ke. Enggak lah. Belum. Tapi enggak apa-apa. Yang penting dimana apapun profesi, dimanapun berada, tetap melayani Tuhan. Ya, cari Tuhan itu jauh lebih baik. Ya, karena apa? Berkat itu mengikuti. Nah ini yang kadang salah orang memahaminya, cari berkatnya, klaim sana sini, tapi tidak mau melakukan kebenaran, melakukan firman.
Karena lakukan dulu firman, hidup benar, sungguh-sungguh dia dalam Tuhan, berkat itu akan menyusul, pekerjaan itu akan menyusul. Ya, anak kami, saya bersyukur ya, anak kami belum lulus sudah banyak tawaran kerja, ya, termasuk kemarin di Jakarta, tapi mamanya tidak boleh karena ya harus syuting itu jam pagi di dunia seperti itu, mamanya tidak mau, walaupun karena dia itu sejak kuliah banyak endosan, tahu ya endosan itu ya, dia suka bikin video singkat-singkat itu, iklan, macam-macam iklan lah, kadang ya Gojek ya kopi ya segala macam itu. Nah akhirnya dari endorse di Jakarta minta dia bekerja di sana dengan tawaran gaji lumayan. Tapi mamanya tidak mau. Dari ini ditawari juga di Jogja, kamu hanya kerja 1 hari 2 jam saja, buat iklan, syuting sebentar, dan jam kerjamu hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu free, tak gaji sekian. Nah, dia masih pikir-pikir juga. Bahkan kemarin, masa saya ditawari jadi buzzer lah, cuman posting-posting ini dari pemerintah dibayar berapa, 2 juta, jangan jadi buzzer. Itu nanti bahaya, saya bilang. Bekerjalah sesuai dengan cita-citamu, ya. Dan puji Tuhan ada banyak sekarang udah pesan lagi sibuk, mumpung di rumah Mbak Ilke tolong bikinin baju semen ini, ya. Itulah apa Bapak-Ibu kebaikan-kebaikan Tuhan, yang intinya bahwa carilah Tuhan, karena Tuhan adalah sumber berkat. Berkat itu akan mengikuti di masa yang sulit, di masa yang sukar. Pegang firman Tuhan, kerjakan kebenaran, ya, karena itu yang akan membedakan kita dengan Tuhan, ya. Ketika kita pegang kebenaran, melakukan kebenaran, tidak usah takut. Termasuk di masa krisis, masa sulit, Tuhan akan memberkati kita. Itu yang kita alami kan. Dulu di masa-masa sulit COVID pun Tuhan juga jaga pelihara kita, asalnya kita tetap ada di dalam kebenaran, tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan memberkati. Dan pesan saya yang terakhir, Bapak Ibu, khususnya kaum pria, saya dimanapun berada selalu berpesan kepada kaum pria, ya. Karena apa? Karena hasil survei tadi itu buat saya itu mengganggu saya. Kenapa sih orang kaum pria susah untuk ikut persekutuan, susah untuk diajak berdoa. Di gereja kami tiap hari Selasa ada persekutuan doa. Yang banyak mengisi persekutuan doa adalah kaum wanita. Prianya di mana? Ya, itu dia. Alasannya capek, sudah kerja dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebabnya mulai saya dari hasil itu saya mendorong untuk anak-anak muda memiliki usaha, merintis usaha supaya enggak capek di perusahaan orang, gede ke perusahaannya orang, tapi akhirnya ditendang keluar dan sebagainya, dan sulit untuk ibadah. Karena apa? Yang utama dan terutama itu adalah melayani Tuhan. Ya, kalau itu sulit karena pekerjaan, karena sesuatu, ya itu nanti hasilnya tidak baik. Jadi saya mendorong untuk kaum pria, mari jadi imam yang baik, jadi teladan yang baik, baik di gereja, di keluarga. Karena apa? Demi anak cucu kita. Ya, ketika Bapak Ibu setia sampai mati melayani Tuhan, Tuhan memperhitungkannya itu. Anak cucu Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Itulah yang kita harapkan kan. Itu sebabnya apalagi masih sekarang yang sudah sepuh-sepuh banyak waktu lah ya. Sekarang banyak waktu, sudah pensiun. Banyak waktu untuk berdoa, banyak waktu untuk bersekutu. Ya, bagi yang masih bekerja aktif muda pun jangan lalaikan itu, karena itu yang terbaik. Kita berdoa.